Terima kasih banyak atas perhatiannya. Seperti yang terlihat, nama saya adalah Kyle Ashen. Saya seorang pesulap dan telah menjadi hobi saya selama beberapa tahun. Beberapa orang memiliki hobi lain seperti mengoleksi perangko atau persahabatan. Hobiku sulap. Aku akan memulai dengan aksi visual murahan untuk menarik perhatian Anda dan menutupi fakta bahwa tindakan saya tidak mengandung konten intelektual apapun. Fokus pada sarung tangan ini. Sekarang, beberapa orang cerdik di antara Anda mungkin telah menyadari bahwa sebuah perubahan telah terjadi. It starts off. Tadinya dari sutra, namun sekarang menjadi rayon. Itu yang mungkin Anda sebut sebagai sulap kecepatan tangan. Artinya, saya memanipulasi benda-benda kecil seperti sapu tangan atau kartu. Kadang ketika orang-orang mendengar hal ini, mereka mengatakan kepada saya bahwa jika saya berlatih lebih keras, saya akan meningkatkan produksi panggung yang lebih rumit dengan benda-benda besar, kotak besar, dan binatang. Dan bagi saya, itu seperti memberitahu pemain biola jika dia berlatih keras, suatu saat dia akan mahir bermain cello. Namun hal ini dapat dimengerti, karena sulap tidak terbuka pada orang awam dengan cara yang sama seperti mereka pada musik. Oleh karena itu, saya sangat senang berbicara dengan Anda hari ini di TEDx Vienna tentang antusiasme saya terhadap bentuk seni ini. Saya tertarik pada sulap karena saya tertarik dengan psikologi. Saya senang belajar tentang bagaimana orang membuat kesimpulan tentang dunia, bagaimana mereka menarik kesimpulan dan menemukan pola dan informasi. Secara khusus, saya tertarik pada semua hal yang bisa salah. Bagaimana seseorang bisa tersesat ketika kerentanan kognitif tertentu dieksploitasi. Dan menurut saya, sulap adalah cara yang bagus untuk mengeksplorasi tema-tema ini dengan cara yang etis. Jadi, untuk melakukannya, saya akan melakukan 2 trik malam ini. Yang pertama, sejujurnya mengerikan, yang akan membuat malu keluarga saya, dan mendorong kata bodoh ke batasan baru. Saya menggunakannya karena ini menggambarkan masalah yang menurut saya melekat pada banyak sulap, dan saya ingin membandingkannya dengan trik kedua yang lebih baik karena tidak terlalu mempermalukan keluarga saya. Ini adalah trik sulap tertua yang berusia lebih dari 2000 tahun, dan metode utamanya adalah beberapa teknik psikologi. Dikembangkan oleh banyak pesulap selama berabad-abad, jadi itu mewujudkan semua yang saya suka tentang sulap. Tapi pertama-tama, trik konyol yang membutuhkan beberapa alat peraga di meja ini. Saya akan mengambilnya dengan gaya flamboyan khas saya. Dua batang kayu. Pada masing-masing batang digantungkan seutas tali yang panjang dan yang pendek, karena variasi adalah bumbu kehidupan. Mereka bertukar panjang. Belum ada hal menakjubkan yang terjadi, namun sekarang saya akan memisahkan ujung depan tongkat pada sudut 30 derajat. Sekarang ada video saya melakukan hal ini di YouTube, dan seseorang di komentar menulis, sebenarnya itu bukan 30 derajat, itu lebih seperti 45 derajat. Dan saya menghela nafas lega karena saya tahu masa depan intelektual dunia aman. Terlepas dari kenyataan bahwa tongkat-tongkat ini sekarang dipisahkan oleh jurang yang lebar, kami merasa senang dan terkejut. Ini adalah sebuah keajaiban. Meski begitu, aku merasakan beberapa penonton mempunyai kecurigaan tentang bagaimana hal ini dapat dicapai. Dan saya berterima kasih karena Anda tidak menyuarakannya, karena seperti yang Anda semua tahu, emosi saya tidak stabil. Anda mungkin berpikir bahwa alih-alih terhubung di depan, mereka justru terhubung di belakang. Ini mungkin agak akurat. Saya akan memperbaiki situasinya.
Ini melemahkanku. Talinya sudah putus. Aku mengayunkannya ke udara dengan liar, karena aku masih muda dan tak terkalahkan. Sekarang saya memisahkan tongkat-tongkat itu pada jarak yang sangat jauh. Namun, anehnya, kami merasa sangat senang dan terkejut. Sekarang kalian menghormati saya. Berulang-ulang mereka berjalan dengan cara yang monoton. Namun anehnya, lucu. Apapun yang gagal tentu akan menjadi anti klimaks. Meskipun begitu, saya akan melanjutkan karena saya terikat kontrak untuk mengisi selama 12 menit. Tongkat ajaib yang ketiga ada di saku saya. Terisolasi secara sosial. Sama seperti saya selama beberapa tahun. Sampai saya belajar sulap dan diterima. Keduanya berulang seperti sebelumnya. Nostalgianya luar biasa. Tapi untuk memacu adrenalin di dalam ruangan, yang saya lakukan hanyalah menariknya ke sini. Oh, betapa anehnya. Ini seperti tarian liris dari Jumbai dan Tongkat. Sebuah ungkapan yang anehnya sekarang saya gunakan setiap hari. Ini pertama kalinya ungkapan itu diucapkan di panggung TEDx. Saya terus melakukan hal ini karena jika saya memiliki kekuatan sihir asli, inilah yang akan saya lakukan sepanjang hari. Perhatikan pemandangan ini dengan matamu, Vienna, karena ini adalah penggambaran sempurna dari keputusasaan. Saya akan menyimpulkannya sekarang karena emosi yang meluap-luap di ruangan ini adalah rasa jengkel. Saya akan menjelaskan mengapa menurut saya ini adalah trik yang buruk. Saya pikir ini adalah trik yang buruk karena pada intinya ini hanyalah sebuah teka-teki. Maksud saya, Anda mungkin tahu bagaimana hal ini dilakukan. Anda mungkin tidak tahu, tapi bagaimanapun juga, Anda juga tidak peduli. Ini tidak memberitahu Anda apapun tentang dunia. Ini tidak memberitahu Anda apapun tentang cara berpikir orang. Jadi dengan trik berikutnya, saya berharap bisa memasuki wilayah itu. Saya akan menyerahkan alat peraga kepada orang asing yang baik hati yang muncul dari luar panggung. Terima kasih orang asing yang baik hati. Trik berikutnya adalah contoh dari apa yang disebut improvisasi sulap, di mana saya akan melakukan sihir dengan benda apapun yang terdapat dari kerumunan. Jadi bisa jadi seperti monitor, mikrofon saya, dari sisi saya, atau oh, siapa yang menaruh cangkir di sini? Mungkin kita harus menggunakan ini, saya tidak tahu. Kami memerlukan pemeriksa alat peraga. Tuan, maukah Anda berdiri? Silakan lihat ini. Pastikan tidak ada trik, rahasia, atau benda tersembunyi. Anda dapat mengkliknya jika Anda mau, tapi saya akan memperingatkan Anda bahwa jumlah kebisikan yang Anda buat akan membuat Anda terlihat seperti antagonis di mata penonton. Tapi lihat saja cangkir-cangkir itu. Saya akan memberikan beberapa konteks. Pada tahun 1999, dua psikolog Daniel Simmons dan Christopher Jarvis melakukan eksperimen menarik yang menginspirasi presentasi ini. Mereka memiliki video, dua tim sedang bermain bola basket dan mereka meminta subjek untuk menontonnya dan menghitung beberapa kali bola basket dioper antara rekan satu tim. Selama seluruh proses ini, seseorang yang berpakaian seperti gorila masuk ke medan pertempuran, memukul dadanya, dan kemudian keluar dari layar. Hebatnya, sekitar separuh penonton begitu terpukau pada pelacakan gerak bola basket, hingga mereka benar-benar melewatkan gorila tersebut. Dan fenomena ini disebut kebutaan yang tidak disengaja. Ini adalah titik buta, bukan pada penglihatan, tetapi pada persepsi dan kesadaran. Anda dapat melihat sesuatu dengan benar dan melewatkannya sama sekali. Karena Anda hanya memiliki bandwidth kognitif yang terbatas pada saat tertentu, jadi Anda fokus pada apa yang penting dan menyaring hal-hal yang tidak relevan. Dan ketika saya mendengar hal ini, sebagai seorang pesulap, hal itu benar-benar selaras dengan saya. Karena tugas saya adalah membuat Anda bingung, mana yang penting dan mana yang asing. Singkatnya, tugas saya adalah membuat Anda menyaring hal-hal
yang salah. So, Jadi, saya akan memindahkan meja ke tengah panggung, mengambil alat peraga. Terima kasih banyak. Bisa kita memberi tepuk tangan untuk pria yang telah membantu? Saya tidak melakukan sulap, tapi kita melakukan sulap. Diperlukan beberapa alat peraga lagi. Kami memiliki 2 bola merah dan sebuah pena. Ini terbuat dari karet spons yang dapat dikompres. Sangat menyenangkan. Tapi mereka tidak bertahan lama karena yang saya lakukan hanyalah melambaikan pena di atas bola dan kami menemukan bahwa bola itu hilang. Itu hilang. Saya hanya bersikap teatrikal pada saat itu. Bola berikutnya menghilang dalam tampilan penuh. Dan kemudian melompat kembali ke bawah cangkir. Sekarang, sejumlah efek cepat secara berurutan akan meningkatkan rasio, keajaiban, dan kata-kata saya. Saya akan mencoba memecah fokus Anda di arena terbatas ini. Pertama, kita akan mengantongi sebuah spons dan itu akan membuat bola kembali ke cangkir. Bukan yang itu, yang di sini. Saya bisa membuat yang ini muncul juga. Cukup dengan satu ketukan kecil flamboyan saja yang diperlukan agar bola bisa melompat kembali. Dan Anda semua mengetahui rahasia salah satu momen paling sakral dalam kehidupan spons muda. Titik di mana ia pertama kali mengalami mitosis. Perhatikan, bola terpecah menjadi 2 salinan identik, serat demi serat, helai demi helai. Dan sekarang, satu prestasi terakhir sebelum grand final, saya akan menaruh satu bola di masing-masing tangan. Pak, maukah Anda mengatakan mana yang lebih disukai, A atau B? Terima kasih karena tidak ragu-ragu. Beberapa orang ragu-ragu, seolah ini adalah keputusan yang mempunyai konsekuensi apapun. Anda bilang A, bolanya meleleh seperti ini. Dan ketika Anda melihat ke bawah, bola-bola ini berkumpul kembali di sini meninggalkan kita kembali ke tempat kita mulai. Sekarang, pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri Anda saat ini adalah, apa hubungannya dengan kebutaan yang tidak disengaja? Apa hubungannya dengan melihat sesuatu secara langsung dan melewatkan aktivitas yang mencolok? Jawabannya adalah spons ini bukanlah bintang dari trik ini. Mereka memiliki fungsi yang sama seperti bola basket dalam penelitian gorila. Mereka di sini hanya untuk menarik perhatian. Tujuan sebenarnya dari trik ini adalah untuk melakukan sesuatu demi keberanian kita. Karena di bawah cangkir-cangkir ini yang diteliti dengan cermat, cangkir-cangkir yang tidak pernah lepas dari pandangan Anda, kami menemukan buah jeruk. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Buah jeruk yang jeruk nipis sekeras batu dengan kepadatan berlian. Saya belum selesai. Saya memiliki pesan akhir kecil yang inspiratif. Jika Anda membuka Google, cara melakukan trik cangkir, bola, dan jeruk nipis, penjelasan yang akan Anda terima kira-kira seperti ini. Ketika orang tidak memperhatikan, taruh jeruk nipis di bawah cangkir. Itu saja. Begitulah sulap bertahan di era Google. Karena tidak ada rahasia selain rahasia besarnya, yaitu kita memiliki titik buta yang jauh lebih besar daripada yang diberikan oleh intuisi kita. Dan bagi saya itu adalah ide yang bagus dan yang menjiwai minat saya pada seni ini. Senang sekali bisa berbagi dengan Anda malam ini. Terima kasih banyak.